Kisah ini dimulai dengan Haruto, seorang anak laki-laki yang usianya tidak lebih dari 10 tahun. Ayahnya harus pindah dari kota tempat mereka tinggal, dan anak itu pun berdiri mengucapkan selamat tinggal pada gadis yang dicintainya. Meskipun usianya masih muda, dia melakukan apa yang gagal dilakukan banyak pria dewasa. Sobat, sambil menatap matanya yang berlinang air mata, dia berkata, "Aku harus pergi dengan ayahku sekarang. Tapi aku berjanji padamu, aku akan kembali dan menikahimu. Bahkan jika aku mati atau terbunuh, aku akan tetap kembali padamu." Gadis itu sangat patah hati, dia tidak ingin berpisah dengannya. Tapi hidup tidak pernah berjalan sesuai harapan kita, dan anak laki-laki itu pun pergi dan tahun-tahun pun berlalu. Suatu hari, Haruto sedang naik bus ketika dia melihat seorang gadis kecil menatapnya. Bahkan sebelum dia bisa memproses apa yang sedang terjadi, sebuah kecelakaan mengerikan terjadi. Semua orang di bus tewas, kecuali Haruto. Dia membuka matanya, kepalanya berdenyut kesakitan. Dia melihat sekeliling dan menyadari tubuhnya telah berubah. Tempat itu tidak dikenali, dan segala sesuatu di sekitarnya terasa asing. Ingatan yang membingungkan membanjiri pikirannya. Kepalanya berdenyut dengan rasa sakit yang tak tertahankan, dan dia tidak bisa memahami apapun. Dia segera menemukan kebenarannya. Setelah kematiannya, dia telah dipindahkan ke dunia lain. Sekarang dia hidup dengan nama baru, Ryo. Sekelompok pekerja memasuki ruangan tempatnya berada, membawa sebuah tas yang berisi sesuatu di dalamnya. Mereka membukanya dan mulai makan. Ryo yang kelaparan mendekat, tetapi salah satu pria itu membentaknya. "Menjauh dariku, baumu merusak makanan." Merasa hancur, Ryo berjalan keluar, dan memakan beberapa buah yang ditemukannya di tanah. Tetapi ingatan-ingatan itu masih menghantui pikirannya, dua tubuh, dua set ingatan berkecamuk di dalam satu jiwa. Sebuah suara bergema tanpa henti di kepalanya. Mencoba menenangkan dirinya, dia bergumam, "Haruto sudah mati. Di dunianya, sekarang aku adalah Ryo. Aku harus terus maju. Aku tidak akan pernah melupakan tujuanku. Aku akan membalaskan dendam ibuku." Dia telah menyaksikan ibunya dibunuh di depan matanya ketika dia masih kecil. Dia tidak akan pernah melupakan saat itu, dan dia telah bersumpah untuk balas dendam. Saat sedang melamun, dia diganggu oleh sekelompok gadis berpakaian bersih. Mereka sedang mencari seorang gadis yang hilang dan bertanya apakah dia melihat seseorang. Ryo menyangkalnya, mengatakan dia tidak tahu apa-apa. Tetapi para gadis itu tidak mempercayainya dan melontarkan hinaan padanya. Kemudian seorang gadis berambut putih maju dengan anggun, dan berkata, "Maafkan perkataan saudariku, mereka hanya kesal karena saudari kami hilang. Aku butuh informasi darimu." Ryo mengagumi sikapnya, dan dengan tenang memberitahunya semua yang dia ketahui. Gadis itu, bernama Silya, menggunakan sihirnya untuk mencoba menemukan saudarinya. Tetapi dia tidak dapat menemukan jejaknya sama sekali. Malah, dia menemukan sesuatu yang tidak terduga. Ryo adalah satu-satunya orang di area itu dengan energi sihir yang mirip dengan milik mereka. Dia tidak tahu bagaimana dia memiliki kekuatan itu. Tetapi dia tidak menanyainya lebih jauh. Sebagai ucapan terima kasih atas informasinya, dia memberinya sekantong penuh uang. Dan dengan sopan pamit pergi bersama yang lain. Ryo membuka kantong itu dan tersenyum ketika melihat uang di dalamnya. Dia dengan cepat mengikatnya di lehernya dan bergegas kembali ke kabin untuk melanjutkan pekerjaan. Tapi begitu dia membuka pintu, seorang pria menerjangnya dan memukulnya dengan keras di dada, membuatnya jatuh ke tanah. Untungnya, pukulan itu mengenai kantong yang terikat di dadanya dan menyelamatkan hidupnya. Frustrasi karena Ryo selamat, penyerang itu maju untuk menghabisinya. Ryo ketakutan, membeku karena takut, tidak bisa bergerak atau berpikir jernih. Tiba-tiba, seorang gadis aneh muncul di hadapannya. Dia dengan lembut memegang wajahnya dan berkata, "Tidak ada waktu. Kamu harus membangkitkan kekuatanmu sekarang atau kita berdua akan mati." Saat itu juga, Ryo mengerti, dan kemudian itu terjadi. Dia berubah menjadi Haruto sekali lagi. Ingatan dari kehidupan pertamanya kembali mengalir. Keterampilan bertarungnya yang tajam dan mematikan langsung kembali. Dia mencengkram penjahat itu, dan menghancurkan tengkoraknya dalam satu serangan telak. Sambil mengatur napasnya, dia melihat kantong uang di sampingnya bergerak. Dia membukanya, dan betapa terkejutnya dia, di sanalah gadis yang hilang itu. Gadis itu gemetar. Suaranya penuh ketakutan. "Tolong, bawa aku ke istana. Ayahku akan memberimu hadiah jika kau membawaku kembali." Sebelum dia sempat menjawab, gadis itu pingsan karena ngeri melihat mayat-mayat di sekelilingnya. Ryo mengangkatnya ke bahunya dan berangkat mencari para gadis untuk mengembalikannya dengan selamat. Mereka melihatnya dari kejauhan, tetapi saat dia mendekat, salah satu dari mereka bergegas maju dan menampar wajahnya. "Kau berbohong pada kami tadi. Kau bilang tidak tahu apa-apa. Dan sekarang kau menggendongnya, kau menculiknya, lepaskan dia, jangan sentuh dia lagi." Ryo mencoba menjelaskan, tetapi gadis itu tidak mau mendengarkan. Dia sangat marah dan yakin sepenuhnya bahwa Ryo adalah pelakunya. Pemimpin mereka mengangkat pedangnya dan mengarahkannya padanya. "Kau menyangkal mengenalnya sebelumnya, dan sekarang kau membawanya kembali. Kau akan ikut kami ke istana, kau akan mengakui semuanya di sana. Kami akan memutuskan setelahnya apakah kau tidak bersalah atau bersalah. Jika kau tidak bersalah, kau akan diberi hadiah." Ryo bertanya, "Dan bagaimana jika aku menolak ikut dengan kalian?" Dia menjawab dengan dingin, "Jangan salah paham. Ini bukan permintaan, ini perintah."
Maka, mereka pun membawanya ke istana. Sementara itu, polisi tiba di tempat kerjanya dan menangkap penjahat yang sebenarnya. Mereka baru saja akan menginterogasinya ketika seorang pria bertopeng muncul dan berkata, "Misi gagal." Dia mengaktifkan sebuah alat kecil, dan begitu saja, penjahat itu tewas. Pria bertopeng itu pun menghilang. Jelas merencanakan sesuatu yang jauh lebih jahat. Kembali di istana, Vanessa membawa Putri Flora ke tempat tidurnya untuk merawat luka-lukanya. "Rio, bagaimanapun, dijebloskan ke penjara untuk diinterogasi." Seorang penjaga merantainya dan berkata, "Dengarkan baik-baik. Akui saja kalau kau menculik sang putri, atau aku akan memaksamu bicara." Tetapi Rio sama sekali tidak bersalah. "Aku tidak menculik siapapun," jawabnya dengan tegas. Penjaga itu tidak mempercayainya. Dia memukuli Rio tanpa ampun, menuntut jawaban. Rio, yang babak belur dan berdarah, tetap diam. Dia tidak akan mengakui sesuatu yang tidak dilakukannya. Pada saat itu, Flora sadar kembali. Vanessa duduk di sampingnya, menunggunya bangun. Begitu dia membuka matanya, Vanessa menceritakan segalanya. Flora langsung berteriak, "Kenapa kalian memenjarakannya? Dia menyelamatkan hidupku. Bawa dia ke sini sekarang juga. Kita harus memberinya hadiah." Vanessa bergegas ke penjara dan ngeri melihat kondisi Rio. Dia berteriak pada penjaga itu, "Aku sudah bilang untuk memperlakukannya dengan baik. Kenapa kau melakukan ini padanya?" Penjaga itu membelah diri. Dia mata-mata. Dia menculik sang putri. "Beri aku sedikit waktu lagi, dan dia akan mengaku." Vanessa membentak, "Bebaskan dia sekarang." "Dialah yang menyelamatkannya." Tertegun, penjaga itu menurut. Namun, Rio masih marah dan menolak berbicara dengan siapapun, bahkan dengan Silya. Dia menggunakan sihir penyembuh untuk merawat luka-lukanya, yang perlahan mulai menutup. Kemudian, Rio terbangun di tempat tidur, terkejut karena rasa sakitnya telah hilang. Silya berdiri di sampingnya dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, kau aman sekarang. Raja sendiri akan memberimu penghargaan dalam 2 hari. Tambahnya, aku benar-benar minta maaf kami telah menyakitimu kemarin. Aku janji itu tidak akan terjadi lagi." Rio tersenyum tipis dan menjawab, "Tidak apa-apa, tapi karena aku akan bertemu raja, aku akan butuh bantuanmu. Ajari aku cara berbicara yang benar di hadapannya. Aku tidak ingin menimbulkan masalah." Setelah dia setuju dan mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri, gelombang kebahagiaan yang luar biasa menyelimutinya. Seolah-olah seluruh dunia tiba-tiba menjadi cerah di sekelilingnya. Tidak lama kemudian, Raja mengadakan upacara besar di mana dia memberikan penghargaan kepada Rio, dan secara resmi mengumumkan pendaftarannya ke Akademi Bangsawan. Suasananya tenang dan megah. Setelah upacara, Silya menemuinya di tangga, memperkenalkannya ke kelasnya, menjelaskan semua yang perlu dia ketahui, dan memberitahunya bahwa dia akan menjadi instruktur mereka, karena Rio bergabung terlambat dan ujian sudah di depan mata. Dia memberitahunya, "Jika kamu butuh bantuan, datanglah padaku dan aku akan memberimu les privat." Rio sangat gembira mendengar kata-katanya dan dengan senang hati menyetujuinya. Namun saat dia masuk ke kelas, dia tidak disambut dengan hangat. Semua teman sekelasnya berasal dari keluarga kaya, keluarga bangsawan, dan mereka tidak habis pikir mengapa raja mengizinkan rakyat jelata seperti Rio untuk bersekolah di sekolah mereka. Rio tidak memedulikan komentar mereka dan diam-diam duduk di kursinya. Kemudian, dia pergi ke tempat Silya untuk belajar lebih banyak, dan segalanya berjalan lancar sejak saat itu. Dia terus belajar bersamanya. Hingga akhirnya waktu ujian tiba, saat Rio sedang bersiap, dia memaksakan dirinya terlalu keras, yang membuat Silya khawatir. Dia mencoba meyakinkannya untuk lebih santai, mengingatkannya bahwa dia masih baru, dan bahwa nilai bukanlah segalanya. Tetapi Rio menenangkannya dengan suara tenang. "Aku hanya ingin belajar, itu saja." Ujian pun dimulai, dan semua orang mengerjakannya dengan serius. 1 bulan kemudian, hasilnya diumumkan. Dan semua orang berkumpul untuk melihat hasil Rio. Yang mengejutkan semua orang, Rio mendapat peringkat pertama. Salah satu siswa meledak dalam amarah, berteriak, "Itu tidak mungkin, dia pasti berbuat curang atau ada yang membantunya." Dia penuh dengan kesombongan dan tuduhan tak berdasar. Tetapi Putri Christine maju ke depan dan berkata dengan tegas, "Jika kamu tidak punya bukti kuat tentang kecurangan, maka memalukan bagi seorang bangsawan sepertimu untuk bertindak seperti ini." Merasa malu, anak laki-laki itu mundur dan pergi. Setelah pengumuman hasil, Silya membawa Rio ke kamarnya untuk merayakannya. Dia benar-benar senang dengan betapa cepatnya Rio belajar, dan mulai merasakan ikatan yang dalam dengannya, seolah-olah Rio menyerupai dirinya. Rio, di sisi lain, memperlakukannya seolah-olah Silya lebih muda darinya, dan ikatan mereka terus menguat setiap hari. 5 tahun berlalu. Suatu hari, instruktur pedang memperhatikan keahlian Rio dalam berpedang, dan memilihnya bersama 2 siswa lain untuk mewakili akademi dalam turnamen yang akan datang. Banyak yang menentang keputusan guru itu, tetapi dia tetap pada pendiriannya dan berkata, "Rio akan bertanding, dan itu adalah keputusan akhir." Sebelum turnamen, saat Rio berdiri bersama Silya, dia bertanya, "Apa rencanamu setelah lulus?" Dia terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku akan meninggalkan negara ini. Aku ingin mengunjungi tanah air ibuku, tempat yang dia ceritakan saat aku masih kecil." Silya jelas terlihat sedih, tetapi dia tidak menunjukkannya di hadapannya. Hari-hari berlalu, dan turnamen akhirnya dimulai. 3 siswa akan menantang 3 satria untuk menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. Pertandingan pertama adalah milik Rio.
Saat wasit memanggil namanya, seorang siswa lain mencibirnya, berkata, "Jangan coba-coba membuat kami malu, kalah saja dengan cepat dan turun dari panggung." Rio mengabaikannya dan melangkah ke Erina. Wasit memanggil lawannya, "Charles, maju ke depan." Rio langsung mengenali orang itu. Dia adalah orang yang sama yang telah menginterogasinya. Saat dia pertama kali tiba di istana, Charles masih marah. Pangkatnya turun setelah pertemuan sebelumnya dengan Rio. Dan dia telah dihukum. Wasit memberi isyarat agar pertandingan dimulai. Charles melancarkan serentetan serangan kuat, tidak memberi Rio waktu untuk bernapas. Serangan demi serangan, Rio hampir tidak berhasil mempertahankan diri. Dan para penonton mengira riwayatnya akan tamat. Tapi kemudian, Rio tiba-tiba membalas, melucuti senjata Charles dengan mudah. Wasit tercengang, menyatakan Rio sebagai pemenang. Charles berdiri di sana gemetar, berteriak, "Aku hanya menahan diri. Beri aku kesempatan lagi, dan aku tidak akan bersikap lunak." Tapi wasit berteriak, "Cukup. Kamu kalah secara adil dan jujur di depan semua orang. Terimalah kekalahanmu." Charles dengan gan mengakui kekalahannya dan pergi. Celia dan sang instruktur sangat gembira untuk Rio. Para penonton terpukau, kecuali Charles. Malam itu dia duduk minum sendirian sambil bergumam, "Anak itu, dia mengingatkanku pada hari terkelamku. Setiap kali aku melihatnya, aku merasa terhina. Aku tidak mau melihat wajahnya lagi." Pria di sampingnya bertanya, "Apakah kau sudah lama mengenalnya?" Charles menjawab, "Apa kau ingat 5 tahun yang lalu? Saat Putri Flora diculik, dialah yang menyelamatkannya. Dan saat aku menginterogasinya, aku memukulnya. Raja menghukumku karena itu." Ekspresi pria itu berubah. Keraguan tentang Rio tumbuh di benaknya. Dia mulai curiga bahwa Rio mungkin adalah orang yang sama yang membunuh penjahat itu dan bahkan mungkin seseorang yang berencana menghancurkan keluarga kerajaan. Sementara itu, Celia berdiri di bawah pohon, menunggu Rio dengan penuh semangat. Tiba-tiba, seorang gadis lain mendekatinya dan menyatakan cintanya. Rio tidak menanggapi, dan gadis itu pun pergi. Tetapi Celia telah melihat semuanya dan dia sangat terpengaruh. Sepertinya dia telah jatuh cinta padanya. Kemudian, saat Celia memeriksa formulir kelulusan para siswa, dia menyadari Rio belum menyerahkannya. Kecurigaannya semakin kuat. Dia menyadari Rio tidak berencana untuk tinggal di kerajaan, dan kesedihan memenuhi hatinya. Semester baru dimulai, dan Celia sekarang mengajar sihir. Semua siswa menggunakan sihir mereka secara normal. Sementara Rio berpura-pura tidak tahu caranya. Namun kenyataannya, energi sihir tersembunyinya melampaui mereka semua. Tentu saja, tidak ada yang tahu hal ini. Setelah kelas selesai, saat semua orang pergi, Rio mendekati Celia. Tetapi sebelum dia bisa berbicara, seorang siswa datang dan mengejeknya di depannya. Dia menyeringai, "Kau rakyat jelata tak berguna, berhenti menempel pada para gadis sebelum aku kehilangan kesabaranku. Kau pikir aku tidak tahu caramu menggoda setiap hari?" Rio tetap diam, tetapi Celia membentak anak laki-laki itu. "Cukup, dia tidak melakukan apapun yang kau tuduhkan padanya." Anak laki-laki itu marah karena Celia membela Rio. Tetapi dia tidak punya pilihan selain pergi. Keesokan harinya, para siswa diberi misi lapangan untuk menjelajahi hutan dan mencapai ujungnya. Seorang siswa senior bernama Steele menjelaskan medan dan semua yang perlu mereka ketahui. Semuanya tampak beres. Lalu, peta lain muncul, yang katanya berasal dari keluarga Stewart, keluarga yang sama dengan anak sombong itu. Menurut klaimnya, peta itu berisi jalan pintas yang akan membawa mereka ke ujung hutan secepat mungkin. Tentu saja, semua orang mempercayainya dan mengikuti Steele, karena dia seharusnya menjadi pemimpin mereka. Awalnya, mereka bertemu sekelompok monster lemah, yang mereka kalahkan dengan cepat dalam hitungan detik. Mereka terus maju hingga mencapai jalan buntu. Semua orang bingung. Salah satu dari mereka bertanya, "Di mana jalannya?" Steele, anak laki-laki itu tampak benar-benar bingung. Tidak yakin apa yang terjadi atau mengapa jalannya tiba-tiba menghilang. Monster yang lebih berbahaya menyergap mereka dari belakang. Seluruh kelompok terjebak. Salah satu monster menyerang dengan tombak dan melukai kaki anak itu, membuatnya jatuh ke tanah sambil berteriak. Dalam prosesnya, dia bertabrakan dengan Putri Flora dan secara tidak sengaja mendorongnya ke tepi tebing. Pada saat itu, Rio membuang semua yang dibawanya dan menggunakan kekuatannya untuk menarik sang putri kembali, tetapi akhirnya dia yang jatuh menggantikannya. Meskipun tidak terluka karena jatuh, dia tidak tahu bagaimana akan menghadapi yang lain saat kembali, atau bagaimana dia akan menjelaskan apa yang telah terjadi. Sementara itu, siswa lain bersatu untuk melawan monster itu dan berhasil mengalahkannya. Kaki anak laki-laki itu dirawat tidak lama setelahnya. Ketika mereka bertanya apa yang terjadi, mereka berkata, "Bukankah kau mendorong Putri Flora dan hampir membunuhnya?" Dia menyangkal semuanya, mengklaim bahwa Rio, si pelayan, sangat ketakutan pada monster, dan secara tidak sengaja mendorongnya, yang menyebabkannya menabrak Flora. Lalu dia berkata karena Rio merasa bersalah, dia menjatuhkan diri dari tebing untuk menanggung hukuman. Menjijikkan sekali, dari mana dia punya keberanian untuk mengarang kebohongan seperti itu. Namun sayangnya, semua orang mempercayainya kecuali Flora. Dia tahu yang sebenarnya dan ingin menemukan Rio apapun yang terjadi. Sementara itu, seseorang mengawasi dari bayang-bayang, merencanakan jebakan untuk Rio demi menguji kekuatan sejatinya dan memastikan apakah dia yang telah membunuh penjahat itu di masa lalu. Saat para siswa berjalan dengan damai, Rio bersembunyi di dekatnya,
mendengarkan kebohongan si babi itu dan memutuskan untuk tidak kembali ke kota lagi karena takut menimbulkan lebih banyak masalah. Selain itu, dia tidak pernah merasa nyaman di sana. Dia sudah lama berpikir untuk pergi. Tiba-tiba, seekor monster raksasa yang tidak dikenal muncul di hadapan para siswa. Mereka mencoba menyerangnya menggunakan kekuatan mereka. Tapi itu sia-sia, monster itu terlalu kuat. Ia menyerang beberapa siswa, tertawa mengejek, dan menyerbu mereka seolah-olah mereka adalah mangsa. Semua orang sadar mereka tidak bisa menang. Jadi mereka berpencar dan melarikan diri secepat yang mereka bisa. Hanya Flora yang tertinggal, dia melihat beberapa siswa yang terluka dan berlari untuk menolong mereka. Monster itu menyadarinya dan mulai bergerak ke arahnya. Dan dia sepertinya akan celaka. Ketakutan, dia berteriak minta tolong saat monster itu mengulurkan tangan untuk membunuhnya. Tapi bagaimana hal seperti itu bisa terjadi saat sang legenda, Ryo, ada di sana. Dia muncul tiba-tiba dan menebas lengan monster itu. Sambil berteriak, pergi dari sini sekarang. Dia mengaktifkan energi spiritualnya dan mulai melawan monster itu dengan ganas. Flora menyaksikannya dengan takjub, terpesona oleh kekuatan luar biasa yang dimilikinya. Ryo melawan monster itu dengan keahlian yang luar biasa, lalu mengumpulkan energinya ke dalam pedangnya. Dia melancarkan satu tebasan bersih yang memenggal kepala monster itu. Dia telah membunuhnya sendirian. Para siswa lain akhirnya tiba di lokasi Flora, tapi Ryo melihat mereka tepat pada waktunya. Dia menggunakan kekuatannya dan menghilang sebelum ada yang bisa melihatnya. Namun, pria yang bersembunyi di bayang-bayang telah melihat semuanya. Dan sekarang tahu siapa Ryo sebenarnya. Sepertinya dia punya rencana jahat. Di penghujung hari, setelah semua siswa kembali ke istana, Celia sedang membawa beberapa barang untuk diantarkan kepada raja. Tepat sebelum mengetuk pintu, dia mendengar nama Ryo disebut di dalam ruangan. Dia berhenti, fokus pada percakapan itu, dan mendekat untuk mendengarkan. Ayah dari bocah gendut itu berkata kepada raja, "Anakku yang menyebabkan insiden hari ini, dan aku dengan tulus meminta maaf. Tapi aku tidak bisa membiarkannya dihukum. Kita harus menyalahkan Ryo." Mendengar ini, raja mulai berpikir dengan saksama, lalu menjawab, "Selama kesalahannya dilimpahkan pada anak laki-laki yang bukan dari kalangan bangsawan, itu tidak masalah. Yang penting adalah tidak melemahkan keluarga kerajaan, atau kehilangan keluarga Stuart." Raja setuju dan berkata, "Lakukan apapun yang kau anggap pantas." Dia tersenyum licik, jelas tahu persis apa yang akan dia lakukan. Sementara Celia, setelah mendengar semua itu, dia bergegas ke perpustakaan, hatinya dipenuhi kekhawatiran untuk Ryo. Beberapa saat kemudian, Ryo masuk menyamar untuk mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi. Dia berlari ke arahnya dan memeluknya erat, memeriksa tubuhnya untuk memastikan dia baik-baik saja. Setelah dia yakin akan keselamatannya, dia menyuruhnya duduk. Dan dia mulai menceritakan semua yang terjadi secara rinci. Setelah mengetahui kebenarannya, dia menjadi sangat marah tapi tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Ryo lalu memberitahunya bahwa dia tidak bisa lagi tinggal di kota itu dan harus melarikan diri sesegera mungkin. Dia berkata, "Tapi karena kau adalah orang yang paling berharga di hatiku, aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal." Celia sangat tersentuh oleh kata-katanya. Dia menjawab, "Jaga dirimu baik-baik. Aku akan menunggu suratmu untuk mengetahui kau aman. Hanya saja jangan membuatku menunggu terlalu lama." Dia berkata, "Baiklah. Tapi aku akan mengirim surat dengan nama yang berbeda, Haruto, agar tidak ada yang curiga." "Selamat tinggal, Celia." Dia berlari ke arahnya sekali lagi dan memeluknya erat. "Aku akan menunggumu," bisiknya. Lalu dia pergi, dan matanya dipenuhi air mata yang hampir tidak bisa ditahannya. Dia teringat semua kenangan mereka bersama, diliputi oleh kesedihan. Ryo meninggalkan hutan, menuju ke tempat kelahirannya, kota Nagumo. Dalam perjalanannya, dia melewati kota Arslan, dan berhenti untuk makan dan bersantai sejenak. Saat melihat-lihat poster buronan, dia lega melihat namanya tidak ada di daftar itu. Dia masuk ke sebuah restoran tetapi merasa ada seseorang yang mengawasinya. Dia berbalik, tidak ada siapa-siapa di sana. Jadi dia melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba, seseorang di belakangnya berteriak, "Ramen!" Dia terkejut, "Ramen di sini?" Dia tidak bisa mempercayainya. Dia duduk, menyantap semangkuk, dan bertanya kepada pemilik restoran, "Dari mana kau mendapatkan bahan-bahan dan bumbunya?" Pemiliknya menunjuk ke sebuah toko di dekat situ, jadi Ryo pergi ke sana dan membeli semua yang dia butuhkan. Setelah itu, dia mengirim surat kepada Celia untuk memberitahunya bahwa dia baik-baik saja, dan semuanya berjalan lancar. Kemudian dia meninggalkan kota dan melanjutkan kembali perjalanannya, tetapi di jalan, dia melihat seorang gadis tergeletak di tanah. Saat dia mendekat untuk menolongnya, gadis itu mengejutkannya dengan jarum beracun. Dia berdiri dan berkata, "Aku akan menghabisimu." Ryo segera menjatuhkan barang-barangnya dan mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Menggunakan kekuatannya, "Aku tidak akan membiarkanmu membunuhku." Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Gadis itu luar biasa kuat, menggunakan energi demi beast, dan menggunakan sihir dengan terampil. Awalnya Ryo tidak tahu cara menghadapinya dan mencoba menganalisis gaya bertarungnya, lalu menyadari bahwa gadis itu sepenuhnya fokus pada belati tertentu. Jadi, dia sengaja memberikan celah pada pertahanannya, memancing gadis itu untuk menyerang. Saat dia menerjang, Ryo menyerang dengan kekuatan yang luar biasa, menjatuhkannya ke tanah, dan melucuti senjatanya. "Kau sudah kalah," katanya. Setelah gadis itu ditangkap, matanya tiba-tiba berubah. Dia mulai menangis terseduh-seduh.
dan memanggil ibunya untuk datang menyelamatkannya. Rio tidak mengerti apa yang terjadi dan menggunakan kekuatannya untuk mencoba menenangkannya. Kemudian dia pingsan, kenangan melintas di benaknya. Kenangan tentang apa yang telah membawanya ke saat ini. Dia berasal dari dunia yang sama dengan Haruto, dia menaiki bus yang sama persis dengannya. Sebelum kematiannya, setelah dia meninggal, dia juga terbangun di dunia ini, tetapi sebagai seorang budak yang dipaksa untuk melayani putra Stuart yang sombong. Bocah jahat itu menyiksanya setiap hari, memukulinya sampai dia tidak bisa lagi melawan. Di lehernya ada kalung budak, yang akan mengirimkan sengatan listrik ke seluruh tubuhnya setiap kali dia tidak mematuhi perintahnya. Ketika Rio melihat kalung itu, dia menyadari seseorang pasti telah memerintahkannya untuk membunuhnya, jadi dia memusatkan pikirannya, dan mulai mencari mantra yang bisa melepaskannya. Setelah berusaha keras, dia berhasil, dan kalung itu akhirnya hancur. Latina terbangun dan mendapati Rio berdiri di hadapannya, tangannya terulur ke arahnya, rasa takut menjalari dirinya, dan dia bergegas meraih pisau di belakangnya, tetapi Rio dengan tenang berkata, "Jangan coba-coba, tidak ada gunanya apa yang kau lakukan. Aku tahu kau dipaksa untuk mengikuti perintahnya, dan bahwa kau mencoba membunuhku karena dia. Jangan khawatir, kau bebas sekarang." Dia memintanya untuk menceritakan apa yang telah terjadi, dan begitu dia menyadari dia tidak akan disakiti lagi, matanya berlinang air mata. Dia menangis terseduh-seduh dan mulai menceritakan segalanya. Stuart telah memerintahkannya untuk membunuh Rio begitu dia meninggalkan kota, memastikannya tidak meninggalkan bukti apapun. Itulah sebabnya namanya tidak pernah terdaftar di antara para buronan. Pada saat itu, Rio mengerti bahwa itu semua adalah ulah si babi itu. Dan dia berkata padanya, "Baiklah, kau bebas sekarang. Aku telah menghancurkan rantaimu, dan jika kau ingin kembali ke sesama ras Baskinmu, berjalanlah di jalan itu selama 2 hari dan kau akan sampai ke tempat mereka. Tinggallah bersama mereka, jangan pernah kembali ke Stuart." Dia menyelempangkan tasnya di bahu dan bersiap untuk pergi. Tetapi yang mengejutkannya, gadis itu mengikutinya. Dia berbalik dan bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Dia menjawab, "Aku ingin ikut denganmu. Aku benci berjalan sendirian, tolong jangan tinggalkan aku." Rio menjadi marah. "Bagaimana kau berharap aku akan memaafkanmu? Kau mencoba membunuhku. Apa kau benar-benar berpikir aku bisa memaafkan seseorang yang mencoba mengambil nyawaku? Kau bermimpi." Gadis itu gemetar ketakutan tetapi kemudian merogoh sakunya dan mengeluarkan kalung yang rusak. Dia menunjukkannya pada Rio dan berkata, "Bahwa aku bersamamu, bahkan jika itu berarti menjadi budak lagi. Tolong jangan tinggalkan aku sendirian di sini." Rio tersentuh oleh kata-katanya. "Siapa namamu?" tanyanya. "Latina," jawabnya. "Baiklah, Latina, mulai hari ini, kau akan bepergian bersamaku. Ayo pergi." Kebahagiaan Latina meluap-luap, mereka melanjutkan perjalanan dan di tengah jalan, mereka berhenti untuk makan. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan makanan yang layak, dia makan sambil menangis bahagia, tidak percaya ini nyata. Rio tersenyum dan berkata, "Makanlah pelan-pelan, tidak ada yang akan mencuri makananmu. Kenapa kau makan begitu cepat?" Awalnya Latina tidak mendengarnya, terlalu fokus makan, tetapi ketika dia menyadari apa yang dikatakannya, dia mendongak dan menjawab, "Ini pertama kalinya seseorang memperlakukanku dengan baik. Aku sangat bahagia." Rio senang mendengarnya. "Kalau begitu mulai sekarang, kau akan makan makanan terbaik setiap hari, dan tidak akan ada lagi yang memukulmu." Sementara itu, di tempat yang jauh, Cilia sedang membaca surat dari Haruto. Hatinya dipenuhi kebahagiaan, dia sangat merindukannya, dan dalam hati mendoakan yang terbaik untuknya. Malam itu, Rio dan Latina mendirikan kemah. Rio mengeluarkan semangkuk ramen, dan mulai menyiapkannya seperti spaghetti. Yang mengejutkannya, Latina langsung mengenalinya, menyebutkan namanya dari dunia mereka sebelumnya. Rio terkejut, "Bagaimana kau tahu namanya?" tanyanya. "Aku dulu pernah memakannya," katanya, meskipun dia tidak memberitahunya di mana. Rio semakin curiga bahwa Latina mengalami pengalaman yang sama dengannya. Tapi dia masih belum yakin. Malamnya, saat Latina tidur, dia tersiksa oleh mimpi buruk, penglihatan tentang Jepang, dan kecelakaan yang merenggut nyawanya. Saat itulah Rio tahu pasti bahwa Latina berasal dari dunia yang sama. Dia merasakan kesedihan yang mendalam untuknya, dan mendapati dirinya semakin terikat padanya. Pagi harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Ikatan di antara mereka semakin kuat. Latina mulai melihat Rio sebagai seorang kakak laki-laki, seorang pelindung yang akan melindunginya dari segala bahaya. Dia benar-benar bahagia di sisinya. Akhirnya, mereka tiba di sebuah hutan lebat. Di sana, Rio melihat sebuah pohon aneh yang tidak bisa dilihat oleh Latina. Merasakan sesuatu yang aneh, dia mendekat dan menyarankan agar mereka beristirahat untuk malam ini dan melanjutkan perjalanan besok pagi. Latina masuk ke tenda untuk tidur, dan Rio menyusul tak lama kemudian. Tapi tiba-tiba, sebuah suara di luar menarik perhatiannya. Dia melangkah keluar dan terkejut menemukan seekor serigala menatapnya tajam. Serigala itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan 4 ras Baskin mengelilinginya. Rio benar-benar bingung. Dia mencoba membelah diri, dan memahami apa yang mereka inginkan. Tetapi mereka terus menyerangnya tanpa henti. Salah satu gadis mendekat untuk menginterogasinya. Sementara yang lain masuk ke tenda dan menemukan Latina di dalam. Dia langsung berasumsi Rio telah menculiknya. Dengan marah, mereka mulai memukuli Rio tanpa ampun.
sampai dia kehilangan kesadaran. Saat kegelapan menelannya, gadis misterius itu muncul kembali dalam mimpinya. "Apa kabarmu, Haruto? Sudah lama tidak bertemu," katanya. "Maaf, aku tidak bisa membantumu dalam situasimu saat ini, tapi setidaknya aku bisa memberimu mimpi yang indah." Lalu dia menghilang. Rio terbangun dan mendapati dirinya di rantai di tempat tidur. Gadis-gadis yang menyerangnya masuk ke kamar, ditemani oleh pendeta wanita desa. Tapi sebelum tetua itu bisa berbicara, Latina menerobos masuk ke kamar, berlari ke sisinya dan memeluknya dengan lega. Dia sangat senang mendapati Rio tidak terluka dan meminta maaf karena tidak bisa membantu. Dia bertanya siapa yang melakukan ini padanya. Menyadari kesalahan besar mereka, gadis-gadis itu meminta maaf dengan tulus. Mereka melepaskan rantainya, dan tetua itu memerintahkan mereka untuk menyiapkan kamar yang nyaman untuknya. Setelah mereka mengerti bahwa dia tidak bersalah, pendeta tua itu berkata, "Besok aku akan secara resmi meminta maaf. Untuk saat ini, istirahatlah." Rio setuju, masih tidak yakin dengan apa yang sedang terjadi. Keesokan paginya, dia berbicara dengan tetua itu, menanyakan tentang pohon misterius dan mengapa hanya dia yang bisa melihatnya. Dia menjelaskan, itu karena para spirit. Mereka yang memiliki kemampuan untuk menggunakannya dapat melihat pohon itu. "Apakah kau menggunakan spirit, Rio?" Dia menjawab, "Semacam itulah." Mereka memasuki sebuah ruang suci di dalam desa di mana dua tetua telah menunggu. Sikap mereka lembut, dan mereka berbicara kepada Rio dengan sangat hormat. Pertama, mereka meminta maaf atas cara dia dibawa masuk. Lalu mereka berkata kau berhak mendapatkan hadiah karena telah menyelamatkan salah satu dari kaum kami. Rio menjawab, "Aku ingin kalian menjaga Latina. Dia sangat dekat denganku sejak kami bertemu. Tapi perjalananku berbahaya, dan aku mungkin tidak bisa melindunginya." Pendeta wanita tua itu melangkah maju. "Kami memang sudah berniat melakukannya. Pilihlah hadiah lain, Rio." Dia menjawab, "Jika kalian memiliki seseorang yang bisa mengajariku ilmu roh, aku akan sangat berterima kasih." Mereka semua setuju, permintaanmu dikabulkan. Lalu seorang wanita memasuki ruangan. Semua orang berdiri dengan hormat. Namanya adalah Daris, roh pohon, yang dihormati oleh semua orang. Dia mendekati Rio, meletakkan tangannya di atas kepalanya dan berkata, "Aneh. Di dalam dirimu tertidur jiwa seorang manusia." Rio tidak mengerti. "Apa maksudmu ada jiwa lain di dalam diriku?" Daris menjelaskan, "Ya, kau memiliki kekuatan yang tidak seperti yang lain. Di dalam dirimu ada jiwa yang tertidur dalam wujud manusia. Jika jiwa itu bangkit, ia akan memberimu dukungan yang luar biasa dan meningkatkan kemampuanmu secara pesat." Rio kesulitan memahami arti penuh dari kata-katanya, tapi hanya mengangguk dan berkata, "Baiklah." Hari-hari berlalu di desa, dan Rio telah memulai latihan intensifnya untuk meningkatkan energi spiritualnya. Dia mempelajari keterampilan baru di bawah bimbingan semua orang di hutan. Sementara untuk Latina, dia sekarang tinggal di rumah yang bersih, bersama 3 gadis demi Human. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia terlihat benar-benar bahagia. Sementara itu, seorang penjahat terlihat menuju ke sebuah gua, ditemani oleh seorang anak laki-laki. Di pintu masuk gua, pria itu berkata kepada anak itu, "Tunggu di sini, aku akan melakukan sesuatu di dalam, dan aku akan segera kembali." Beberapa saat setelah masuk, dia keluar sambil memegang telur naga di tangannya. Anak itu, yang kebingungan, bertanya mengapa dia mengambilnya. Pria itu menjawab dengan dingin, "Itu bukan urusanmu, aku akan melakukan beberapa eksperimen padanya, bawa saja ini, dan pegang terus sampai kita tiba di kota." Anak itu menurut, meskipun kecemasannya terlihat jelas. Dengan gugup, dia bertanya, "Apakah naga-naga itu tidak akan mengejar kita? Mengapa kita mengambil telur mereka?" Pria itu tertawa jahat, "Tenang saja, tidak akan ada yang menemukan kita sudah cukup jauh sekarang." Tapi saat dia menoleh ke belakang, senyum sinisnya memudar. Sekawanan naga sedang terbang lurus ke arah mereka. Mata mereka dipenuhi amarah. Pada saat yang sama, Rio dan Latina baru saja diakui secara resmi sebagai anggota desa. Dari sendiri telah menganugerahkan kepada mereka segel keanggotaan. Sebuah perayaan besar diadakan untuk menghormati mereka, penuh dengan kegembiraan dan sorak-sorai. Latina telah sepenuhnya berbaur dengan gadis-gadis lain dan benar-benar menyukai kehidupan barunya. Melihat hal ini, Rio memutuskan sudah waktunya untuk memberitahukan niatnya untuk pergi. Di tempat lain, penjahat itu dan rekannya telah berhenti di sebuah lokasi dekat hutan. Pria itu berkata, "Kita akan beristirahat di sini malam ini, minumlah pil ini. Aku akan pergi mengintai daerah sekitar." Anak itu mengambil pil itu, meskipun dia terlihat gelisah. Pria itu kemudian menggunakan sihirnya untuk terbang ke langit, menuju ke sarang naga. Akhirnya, dia bergumam pada dirinya sendiri, sudah waktunya untuk menjalankan rencana. Sementara itu, Rio telah membawa Latina jauh ke dalam hutan. Dia ingin berbicara dengannya berdua saja dan menyampaikan keputusannya. Latina berjalan di sampingnya, tersenyum cerah. "Ayo kita kembali dan bergabung lagi dengan perayaan," katanya. "Mengapa kita menjauh dari semua orang? Aku perlu bicara denganmu tentang sesuatu yang penting," jawab Rio. "Tapi pertama-tama aku punya satu pertanyaan. Apakah kau menikmati hidupmu di desa ini?" "Menikmatinya," serunya. "Aku sangat menyukainya. Semua orang baik padaku. Aku punya teman. Kehidupan di sini damai dan hangat." "Itu bagus sekali," kata Rio sambil tersenyum.
Tapi ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Aku akan meninggalkan desa ini untuk melanjutkan perjalananku sendirian. Aku tidak ingin kau terluka jika terjadi sesuatu yang buruk. Latina membeku, ekspresinya dengan cepat berubah menjadi sedih. Tidak, katanya pelan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku ingin ikut denganmu. Rio mencoba menjelaskan bahwa perjalanannya berbahaya dan dia mungkin tidak bisa melindunginya, tetapi Latina patah hati dan pergi tanpa sepatah kata pun. Kembali ke kota, alarm berbunyi saat para naga mendekat. Para penjaga dikerahkan untuk menghadapi ancaman itu. Pada saat yang sama, penjahat itu memanfaatkan ketidakhadiran para naga untuk menyelinap ke sarang mereka dan mulai mencuri telur-telur mereka. Jelas sekali dia punya niat jahat. Beberapa demi human melihat anak laki-laki itu dan bergerak untuk menginterogasinya. Tetapi dia panik, melepaskan elang yang menemaninya, dan melarikan diri. Salah satu gadis mencoba menjatuhkannya tetapi gagal. Dia masih merayakan pelariannya yang nyaris berhasil. Ketika seekor naga besar turun di hadapannya, nasibnya pun tamat. Sementara itu, si penjahat telah mengumpulkan semua telur naga dan menyelesaikan misinya. Dia kemudian menghancurkan pil yang telah dia berikan kepada bocah itu, yang langsung tewas seketika. Telur yang dibawanya jatuh ke tanah dan berhenti bergulir di depan Latina. Naga itu melihat telur yang pecah dan, karena diliputi amarah, mengira Latina lah yang telah menghancurkannya. Dia menerjang Latina dengan niat membunuh. Seorang gadis demi human bergegas untuk melindunginya. Tetapi apa yang bisa dilakukan siapapun melawan seekor naga? Naga itu menghantam mereka berdua dengan pukulan kuat. Mereka tergeletak tak berdaya di tanah. Pada saat yang sama, desa merasakan getaran serangan naga, perayaan pun terhenti, dan semua orang bergegas kembali ke rumah mereka. Rio bertemu dengan salah satu tetua desa di jalan dan bertanya apa yang sedang terjadi. Para monster menyerang. Kata pria tua itu, hutan ini sudah dikepung. Kita harus segera melarikan diri. Rio segera teringat Latina masih di luar sana dan, tanpa berpikir dua kali, dia bergegas untuk menyelamatkannya. Di tempat lain, gadis demi human itu bersembunyi di balik pohon, berbisik pada dirinya sendiri, kita harus memancing naga itu menjauh dari kota, untuk melindungi orang-orang. Tapi bagaimana caranya? Ini sama saja bunuh diri. Namun, Latina tidak memedulikan bahaya itu. Dengan tekad bulat, dia memutuskan untuk mengalihkan perhatian naga itu sendirian. Dan benar saja, monster itu mengikutinya, menerobos pepohonan dengan amarah yang tak henti-hentinya. Tepat ketika naga itu sepertinya akan membunuhnya, Rio pun tiba. Dia memukul naga itu dan menyambar Latina dari jalurnya, berkata dengan lembut, tetap di sini. Kemudian dia berbalik untuk menghadapi monster itu. Hanya dengan tangan kosongnya. Yang terjadi selanjutnya adalah kilatan yang menyilaukan. Pukulan melayang ke segala arah, gadis yang menonton dari jauh terpukau oleh kekuatan Rio yang luar biasa. Dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Bahkan naga itu pun tertegun. Ia membuka mulutnya untuk melepaskan napas yang menghancurkan. Tetapi Rio lebih cepat. Dia membanting mulut naga itu hingga tertutup, lalu melancarkan pukulan telak yang membuat naga itu jatuh ke tanah, tak bernyawa. Ketika naga-naga lain melihat pemimpin mereka jatuh, mereka panik dan melarikan diri dari area itu. Latina berlari ke arah Rio dan memeluknya erat, dengan air mata kebahagiaan di matanya. Gadis-gadis lain tiba, tercengang oleh kekuatan yang telah ditunjukkan Rio. Dan begitulah, hari yang panjang itu berakhir. Keesokan paginya, Latina sudah mulai menerima apa yang telah terjadi. Dia memberitahu Rio bahwa dia telah memutuskan untuk tinggal di desa. Tetapi dia akan menunggunya. Dia mengingatkannya tentang semua yang telah Rio lakukan untuknya. Lalu akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan kebenarannya. Aku tahu ini mungkin terdengar gila. Dia memulai. Tapi tolong percayalah, ini adalah kebenaran. Aku tidak dilahirkan di dunia ini. Aku lahir di dunia lain bernama Bumi. Aku dulu tinggal di tempat bernama Jepang. Tetapi setelah kecelakaan yang mengerikan, aku menemukan diriku di sini. Lanjutnya, kau mungkin bertanya-tanya mengapa aku merasa begitu dekat denganmu. Itu karena kau sangat baik. Kau mengingatkanku pada seseorang yang pernah ku kenal. Seseorang yang sangat berharga bagiku di duniaku sebelumnya. Tentu saja, yang dia bicarakan adalah Rio sendiri. Latina, aku percaya padamu, jawab Rio dengan lembut. Setiap kata yang kau ucapkan, aku mempercayainya. Jangan khawatir, tambahnya. Ngomong-ngomong, aku juga dari Jepang. Aku sudah mengetahui semuanya tentangmu saat kau tertidur. Tetapi karena kau masih tampak ragu-ragu, aku tidak ingin mengatakan apa-apa. Memang benar, kita satu-satunya dua orang dari bumi di sini. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Mulai sekarang, kau adalah adik perempuanku, Latina. Latina sangat gembira setelah mendengar kata-kata Haruto. Tak lama setelah itu, Haruto mulai bersiap untuk kepergiannya. Saat mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, hadiah mengalir dari segala arah sampai-sampai dia tidak tahu harus meletakkannya di mana. Sekelilingnya penuh sesak. Seorang pria tua memberinya gelang khusus, sambil berkata, ini akan membuat segalanya lebih mudah untukmu. Benar saja, gelang itu memiliki kemampuan untuk menyimpan semua barang miliknya, yang membuat Haruto sangat senang. Setelah semuanya siap, dia berangkat menuju tanah air ayah dan ibunya, dan disinilah, temanku, babak baru dari kisah ini dimulai. Jadi tetaplah bersamaku dan nikmati apa yang akan datang. Haruto akhirnya tiba di tujuannya. Dia mulai menyadari bahwa semua orang di desa memiliki rambut hitam sepertinya.
namun dia tidak tahu siapa yang harus didekati atau bagaimana harus memulai. Jadi dia meminta seorang gadis di sana untuk mengantarnya ke kepala desa. Namanya Ruri, dan dia membawanya ke seorang wanita tua bernama Sai. Begitu dia masuk, wanita itu bertanya, "Apa maumu? Nak, kau tidak terlihat seperti orang dari sekitar sini." Haruto menceritakan kisahnya dan berkata bahwa dia datang untuk mengetahui asal-usul keluarganya. Dia menambahkan, "Ibu dan ayahku meninggal saat aku masih kecil, dan aku datang ke sini untuk mengetahui masa lalu mereka." Wanita tua itu kemudian menanyakan nama mereka. Dan ketika dia memberitahukannya, wajah wanita itu tiba-tiba berubah. Dia segera memerintahkan Ruri dan gadis yang bersamanya untuk meninggalkan ruangan. Setelah mereka pergi, dia menatap Haruto dan berkata, "Aku ingin kau menceritakan kisahmu sepenuhnya agar aku bisa memberitahumu segalanya." Haruto memulai, "Dulu aku tinggal bersama ibu dan ayahku di tempat yang jauh di dalam hutan. Tapi aku tidak pernah bertemu ayahku. Dia meninggal sebelum aku lahir. Lalu ibuku terbunuh saat aku masih kecil. Dia pernah berjanji akan membawaku ke tempat bernama Nagumo agar aku bisa belajar tentang asal-usul kami. Membangunkan mereka makam yang layak sebagai penghormatan." Wanita tua itu tersentuh oleh kata-katanya dan tersenyum, berkata, "Jangan khawatir. Aku mengenal mereka dengan baik. Mereka sangat dekat denganku." Haruto tertegun dan bertanya, "Kau mengenal mereka? Bagaimana bisa?" Sai menjawab, "Karena ayahmu adalah anakku, dan kau adalah cucuku." "Haruto, jangan khawatir. Kami membangun 2 makam untuk mereka." Saat mereka meninggalkan desa, dia kemudian membawanya ke sana untuk melihatnya. Saat dia berdiri di depan makam, kesedihan memenuhi wajahnya. Dia menatap Haruto dan berkata, "Dahulu kala, orang tuamu melakukan kejahatan besar. Banyak orang mulai memburu mereka, dan mereka harus melarikan diri dari desa. Untuk membantu mereka menghilang, kami membangun 2 makam palsu. Agar semua orang percaya mereka telah meninggal dan berhenti mencari mereka." Haruto tidak sepenuhnya mengerti. Jadi dia bertanya mengapa, tetapi wanita itu hanya berkata, "Bukan aku yang seharusnya menceritakan sisa ceritanya padamu." Dia kemudian kembali ke rumahnya, meninggalkan Haruto sendirian di dekat makam untuk mendoakan orang tuanya. Dia duduk dalam kesedihan yang mendalam, termenung di depan nisan. Malam itu, dia kembali ke rumah, berganti pakaian, dan pergi tidur. Keesokan paginya, dia mulai menyiapkan makanan, bercanda dengan orang-orang di sekitarnya. Suasananya tenang dan ceria. Kemudian, Haruto bertemu dengan seorang pemuda bernama Shin. Keduanya langsung cocok. Mereka memutuskan untuk pergi berburu bersama. Haruto menunjukkan keahlian yang hebat, menangkap semua yang dilewatinya. Sedangkan Shin, dia nyaris tidak berhasil menangkap apapun. Malam itu, Haruto mendapati pakaiannya kotor dan menciptakan pemandian menggunakan kekuatannya. Dia masuk untuk membersihkan diri. Dan, saat dia keluar, Ruri dan Alma melihatnya. Mereka tertegun melihat betapa bersihnya dia dan bertanya, "Bagaimana kau bisa keluar sebersih ini? Apa yang kau lakukan di dalam sana?" Dia menjelaskan konsep pemandian kepada mereka, dan mereka hampir tidak bisa mempercayainya, dan berlari masuk dengan gembira. Keesokan harinya, Haruto sedang berbicara dengan neneknya, Sai, ketika mereka tiba-tiba mendengar teriakan dari arah pemandian. Mereka bergegas ke sana dan menemukan seorang pria bernama John sedang berdebat dengan Shin. John berteriak, "Kenapa kau berdiri di dekat pemandian? Apa kau mencoba menggoda adikku? Pergi dari desa ini. Dasar bajingan kotor." John bersikap kasar dan mengganggu para gadis. Shin tidak tahan dan hendak memukulnya. Tapi dia bukan tandingannya. John dengan mudah mencengkeram lengannya dan mulai mencekiknya. Tepat pada waktunya, Sai turun tangan dan berkata, "Cukup, John. Kalau saja kau bukan anak kepala desa tetangga, sudah kukunci kau sampai mati." Jawab John dengan nada mengejek. "Ada apa ini semua? Gerobakku rusak dan aku datang untuk menginap di sini. Beginikah caramu memperlakukan tamu?" Saya tidak bisa berkata-kata untuk menjawab. John berjalan pergi dan saat melewati Haruto, dia mencoba menjegalnya. Tapi apa kau pikir Haruto akan jatuh kawan? Tidak, justru John yang tersandung dan jatuh, terlihat sangat dipermalukan. Beberapa saat kemudian, petugas pajak tiba di desa dan memutuskan untuk menginap juga saat Haruto sedang berlatih. Ruri dan Alma sedang menonton, kagum dengan kekuatan dan fisiknya. Mereka bertanya padanya, "Kenapa kau berlatih seperti ini setiap hari? Apa yang memotivasimu?" Haruto teringat akan cinta masa lalunya, gadis yang pernah ia janjikan, "Bahkan jika aku mati, aku akan melindungimu." Dia berkata pada mereka, "Ini cerita yang panjang, tapi akan kuceritakan. Ketika aku masih muda, aku sangat mencintai seorang gadis. Aku bersumpah untuk terus berlatih agar aku bisa melindunginya. Dia sudah dewasa sekarang, dan aku bahkan tidak tahu di mana dia atau apakah dia masih hidup. Tapi aku tidak pernah berhenti berlatih karena aku percaya. Janji kami masih ada, tidak peduli seberapa jauh kami terpisah, kami akan bertemu lagi." Gadis-gadis itu sangat tersentuh, dipenuhi kekaguman dan emosi. Malamnya, Alma menjadi takut pada John dan pergi tidur di kamar Ruri. Ketika Haruto mengetahuinya, dia memberi mereka sebuah batu ajaib dan berkata, "Letakkan ini di kamarmu. Jika terjadi sesuatu, aku akan bisa melindungimu." Mereka mengambil batu itu dan melakukan seperti yang dia minta. Malam itu, John dan gengnya sedang merencanakan untuk menyelinap masuk ke kamar mereka. Mereka menunggu sampai semua orang tertidur. John mengendap-endap menuju kamar itu.
Ruri membuka matanya dan mendapati John berdiri di sana, menekan mulutnya dengan tangannya. Jangan bersuara, bisiknya. Kemudian Alma juga terbangun, dan John mengancam, jika aku mendengar sepatah kata pun darimu, akan kuhancurkan wajahnya, dan kau berikutnya. Tapi apa dia benar-benar berpikir bisa lolos begitu saja selagi ada Haruto? Sang legenda itu sendiri langsung menerobos masuk, dan menghabisi semua anak buah John. Saat dia melihat mereka, bayangan kematian ibunya melintas di depan matanya. Dia berteriak, "Apa yang kau lakukan?" John mencoba melawan, tapi Haruto bergerak ke belakangnya, mencekik lehernya dengan amarah murni dan menggeram. "Ku bilang, apa yang kau lakukan?" John tidak berdaya, Haruto melepaskan rentetan pukulan, tinju demi tinju menghantam tengkoraknya, tanpa henti, menakutkan. Bahkan para gadis itu tertegun oleh kekuatan kasarnya. Tepat saat John akan dipukuli sampai mati, petugas pajak turun tangan dan meraih lengan Haruto. "Jika kau memukulnya lagi, dia akan mati di sini," katanya. "Aku melihat semuanya. Dia akan dihukum atas kejahatannya. Kau, Haruto, pergilah beristirahat." Haruto patuh dan berjalan pergi. Dia berdiri di samping pohon, mendidih karena amarah. Dia berbisik pada dirinya sendiri. "Sekali lagi, aku lupa tujuanku. Aku tidak bisa membiarkan bajingan yang membunuh ibuku itu terus hidup. Aku harus balas dendam, apapun yang terjadi." Setelah itu, Haruto kembali ke rumah dan semua orang mengucapkan terima kasih yang tulus karena telah menyelamatkan kedua gadis itu malam sebelumnya. Bahkan kepala pajak sendiri berterima kasih padanya dan benar-benar tercengang oleh tindakan Haruto. Keesokan paginya, kepala pajak sedang bersiap untuk berangkat. Dia membawa barang-barang itu bersamanya dan juga menangkap John beserta teman-temannya, dengan maksud untuk membawa mereka ke ayahnya untuk diadili. Saat berbicara dengan wanita tua itu, dia memberinya sepucuk surat dan berkata, "Tolong sampaikan ini kepada ayahmu saat kau tiba." Pria muda itu menjawab, "Baiklah," dan mulai bersiap. Untuk perjalanan, semua orang berangkat bersama kepala pajak untuk mengantarkan barang-barang mereka dan menjualnya di pasar. Setibanya di sana, John dan kelompoknya dibawa pergi untuk diadili sementara kepala pajak menyerahkan surat itu kepada ayahnya. Ngomong-ngomong, nama ayahnya adalah Hayate. Hayate membaca surat itu, dan ekspresi keterkejutan yang mendalam terpancar di wajahnya. Dia segera memerintahkan putranya untuk pergi dan membawa Ryo saat itu juga. Benar saja, Ryo ditemukan dan dibawa ke istana. Saat dia masuk dan duduk bersama mereka, Hayate menatapnya dengan tidak percaya dan berkata, "Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Kau benar-benar mirip dengannya, Ryo." Ryo, yang bingung, bertanya, "Mirip siapa? Apa yang kau bicarakan?" Hayate mulai menceritakan kisah itu dari awal mula. Mengatakan, "Ibumu berasal dari keluarga kerajaan. Aku adalah pelayannya dan orang yang bertanggung jawab atas perlindungannya. Suatu hari, saat aku sedang melatih para prajurit, seorang pemuda asing muncul. Dia sangat ganas dan kuat, mengalahkan semua musuh di medan perang, dan dialah alasan dari banyak kemenangan kami. Aku menantangnya berduel untuk mengukur kekuatannya. Tapi dia mengalahkanku dengan mudah. Sejak saat itu, aku memutuskan untuk menunjuknya sebagai pelindung sang putri, ibumu, Ryo." Seiring berjalannya waktu, ikatan mereka semakin erat dan mendalam. Dan sang putri akhirnya jatuh cinta padanya. Namun dalam salah satu pertemuan kerajaan, putra kaisar melihatnya dan terpikat oleh kecantikannya. Malam itu, dia mengirim pelayannya untuk menculiknya. Tetapi ayahmu menghadapinya dan memberikan pukulan fatal. Ketika putra kaisar mengetahui apa yang terjadi, dia sangat marah. Dia menuntut untuk menikahi sang putri sebagai perjanjian politik, mengancam akan menjerumuskan negara ke dalam perang jika permintaan itu tidak dipenuhi. Tanpa pilihan lain, raja memutuskan untuk membantu orang tuamu melarikan diri dari desa untuk menghindari amukan anjing-anjing buas itu. Dia pergi dengan penuh kesedihan. Saat Ryo mendengarkan cerita itu, matanya menyala karena duka dan amarah. Hayate melanjutkan, "Dan sekarang, aku ingin kau bertemu dengan raja dan ratu. Aku sudah memberitahu mereka tentang kehadiranmu di sini, dan keinginan terbesar mereka saat ini adalah melihatmu. Maukah kau ikut denganku untuk bertemu mereka, Ryo?" Tanpa ragu, Ryo setuju dan pergi bersamanya. Dia menemukan mereka sedang duduk di dalam istana, larut dalam emosi saat melihat cucu mereka. Mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Kebahagiaan memenuhi hati mereka, dan Ryo menyapa mereka dengan hangat. Saat mereka mulai berbincang, sang kakek kemudian meminta Ryo untuk menceritakan seluruh kisahnya dari awal mula, agar mereka bisa memahami semua yang telah dia lalui. Ryo mulai menceritakan kisah sedihnya, "Saat aku kecil, aku hidup bahagia bersama ibuku. Meskipun kami miskin, setiap hari terasa cerah dan penuh kehidupan. Lalu suatu hari, teman lama ayahku, Lucius, masuk rumah kami. Dia menendangku dengan kakinya dan meminum dari sebotol obat. Ibuku bergegas masuk, bertanya apa yang sedang dia lakukan. Dia mencoba menghentikannya, tapi dia menyerangnya dan membunuhnya tepat di depan mataku. Aku berdiri di sana, membeku, tidak bisa bergerak. Aku bahkan tidak mengerti mengapa dia melakukannya. Tapi aku bersumpah, saat aku bertemu dengannya lagi, aku tidak akan memberinya ampun. Aku akan membalaskan dendamnya, apapun yang terjadi." Raja dan ratu sangat sedih mendengar apa yang telah dialami cucu mereka. Mereka bertanya padanya, "Apakah kau masih berniat menempuh jalan balas dendam ini? Pernahkah kau berpikir untuk melepaskannya?" Ryo menjawab dengan tegas, "Aku tahu jalan balas dendam itu gelap,
penuh dengan rasa sakit dan rintangan. Tapi itulah satu-satunya jalan yang kulihat di hadapanku. Aku tidak akan tenang sampai anjing yang membunuh ibuku itu mati. Sang kakek mengagumi tekadnya dan berkata, mengesankan, tapi untuk benar-benar mengukur kekuatanmu, aku ingin kau berduel dengan Hayate dalam pertarungan 1 lawan 1. Tidak ada yang pernah mengalahkannya kecuali ayahmu. Sekarang, aku ingin melihat apakah kau benar-benar punya kemampuan untuk membalaskan dendam. Ryo menjawab, aku terima. Mereka menuju ke arena latihan. Hayate menyingsingkan lengan bajunya dan menyerang Ryo dengan ganas, mengira dia hanyalah anak laki-laki yang lemah. Tapi dia tidak tahu bahwa Ryo akan membuatnya terlihat seperti anak kecil. Semua orang yang menonton pertandingan itu tidak percaya. Bagaimana bisa Hayate yang legendaris tidak mampu mengimbangi Ryo? Hayate mundur, bersiap menggunakan jurus pamungkasnya untuk mengakhiri duel. Dia pikir itu akan cukup, tapi Ryo mengeluarkan jurus terkuatnya, jurus roh air, dan menghantamnya dengan kekuatan yang luar biasa. Raja dan Ratu tercengang. Mereka berkata, bagus sekali Ryo, kami tidak khawatir lagi. Saat perjalananmu selesai, kembalilah pada kami. Kami akan selalu menunggumu dengan tangan terbuka. Ryo menjawab, baiklah, aku akan kembali. Setelah itu, Ryo kembali ke desa. Semua orang sudah masuk lebih dulu, tapi Rory melihatnya berdiri di dekat makam orang tuanya. Dia menegaskan kembali sumpahnya, berbisik, sekarang aku tahu kebenaran sepenuhnya. Aku akan membalaskan dendam kalian, jangan khawatir. Dia menambahkan, selamat tinggal. Lalu dia pulang dan menceritakan semua yang terjadi pada Rory. Dia sangat gembira mengetahui bahwa Ryo adalah sepupunya. Dan kebahagiaannya tak terkira. Kemudian, Ryo memberitahu neneknya bahwa dia tidak berencana untuk tinggal selamanya. Dia akan tetap tinggal sampai panen berikutnya. Lalu melanjutkan perjalanannya untuk menjelajahi dunia. Wanita tua itu tidak keberatan. Dia berkata, baiklah, lakukan apa yang menurutmu benar. Hari-hari berlalu, dan Ryo, secara bertahap menjadi bagian penting dari desa. Dia membantu semua orang dalam banyak hal, dan mereka semua menjadi menyayanginya. Kehidupan di sana damai dan hangat. Suatu hari, saat dia sedang mengajari Alma beberapa hal, Alma menyadari bahwa Ryo akan pergi dalam 2 bulan. Dia sangat sedih, tidak bisa menahan air matanya. Dia berbisik, baiklah, aku mengerti. Dia kembali ke rumah sambil menangis, tidak tahu harus berbuat apa. Kakaknya melihatnya dan bertanya, ada apa? Kenapa kamu menangis? Siapa yang membuatmu kesal? Dia menjawab, tidak ada yang membuatku kesal. Aku baru tahu bahwa Ryo akan meninggalkan desa dalam 2 bulan. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Masalahnya ada pada diriku. Shin langsung mengerti. Adiknya telah benar-benar jatuh cinta pada Ryo. Jadi dia pergi ke rumah wanita tua itu dan mengetuk pintu. Ryo keluar untuk menyambutnya dan bertanya mengapa dia datang pada jam seperti itu. Tiba-tiba, Shin berlutut di tanah, menundukkan kepalanya dan memohon, tolong tetaplah di desa kami. Aku tahu aku egois, tapi aku mohon, jangan pergi. Adiknya melihatnya berlutut demi dirinya, dan hatinya terasa sakit. Dia bergegas menghampiri mereka dan meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Shin menatapnya, tidak yakin harus berbuat apa. Matanya penuh dengan kesedihan. Setelah itu, Ryo secara bertahap mulai memahami situasi dan menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Hari-hari berlalu dan bulan-bulan menyusul, hingga hari panen yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Ryo sedang bersiap-siap untuk pergi. Dan semua orang merayakan acara itu, menikmati makanan yang telah dia siapkan untuk mereka saat kegembiraan memenuhi udara. Tapi saat Ryo sedang berdiri di tengah perayaan, Alma mendekatinya dan memintanya untuk ikut dengannya. Ryo setuju dan mengikutinya untuk melihat ada apa. Alma berdiri di hadapannya, diliputi rasa malu, berbicara dengan suara pelan dan hati-hati. Dia menyatakan perasaannya pada Ryo dan berkata, tolong, bawa aku bersamamu dalam perjalananmu. Aku mencintaimu, dan aku tidak bisa hidup tanpamu. Tapi Ryo, setelah mendengarkannya, dengan lembut meminta maaf dan berkata, maaf, tapi aku tidak bisa membalas perasaanmu. Alma mencoba membujuknya dengan segala cara. Tapi hati Ryo sudah dicuri oleh gadis lain. Sejak dia tiba di desa, Shin telah mengawasi situasi dari kejauhan, dan melihat hati adiknya hancur di depan matanya. Tak berdaya untuk menghentikannya. Keesokan paginya, Ryo mulai menyiapkan barang-barangnya dan bersiap-siap untuk berangkat. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dan semua orang sedih dengan kepergiannya. Tapi Alma tidak datang untuk mengucapkan selamat tinggal, yang membuatnya semakin sedih, karena dia merasa telah menghancurkan hati gadis itu. Saat dia meninggalkan desa, dia menemukan Alma berdiri di sana menunggunya. Dia berkata dengan senyum yang diwarnai kesedihan, aku tahu kamu tidak mencintaiku sekarang, tapi percayalah, aku tidak akan menyerah. Aku akan terus mencoba sampai akhir. Aku tidak akan pernah lelah. Kamu hanya harus berusaha sekuat tenaga untuk mengimbangi kecepatanku. Ryo, sampai jumpa. Ryo tersenyum pada saat itu, merasa senang karena Alma telah kembali menjadi dirinya yang kuat. Menjawab dengan senyuman, sampai jumpa. Lalu dia melanjutkan perjalanannya, hingga dia tiba di kota para demi Human, tempat dia bertemu Lotina. Gadis itu sangat gembira melihatnya kembali, benar-benar tenggelam dalam kebahagiaan. Ryo menyapa semua orang dan memberitahu mereka bahwa dia sedang lewat dan memutuskan untuk berkunjung. Dia juga menyebutkan bahwa dia berencana membangun sebuah rumah kecil untuk ditinggali. Selama kunjungannya,
dan semua orang menyambut baik ide itu dan menawarkan bantuan. Rio kembali ke rumah, tidur siang sebentar, dan tiba-tiba, dia bangun dan menemukan seorang gadis tidur di sampingnya. Dia berteriak, dan para gadis bergegas masuk begitu mereka mendengar suaranya. Menyaksikan pemandangan itu dengan mata kepala mereka sendiri. Rio panik dan berkata, "Aku tidak tahu apa-apa, jangan salah paham." Para gadis tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Dan semua orang berdiri tercengang, tidak bisa memahami situasinya. Pada saat itu, gadis itu memperkenalkan dirinya. Ya, dia adalah Ro yang pernah membuat kontrak dengan Rio, yang telah menyelamatkannya saat dia masih kecil, tapi sekarang dia menderita amnesia. Tidak dapat mengingat apapun tentang dirinya sendiri. Rio memberinya nama dan berkata, "Ikutlah denganku, kita akan pergi ke Daris untuk menemukan siapa dirimu sebenarnya." Dia menamainya Lithia. Mereka menemui para tetua desa, dan semua orang mulai mengenalnya, dan segalanya berjalan lancar. Kemudian Daris tiba, dan mulai menganalisis energinya dan berbicara dengannya. Dia mengajukan banyak pertanyaan, tetapi Lisha tidak tahu jawabannya dan tidak menanggapi satupun. Daris bertanya padanya tentang elemen yang bisa dia gunakan. Lisha menjawab dengan percaya diri, "Semuanya." Doris tertegun dan berkata, "Semuanya? Apa kau bercanda?" Tapi Lisha menegaskan kembali, "Ya, aku menggunakan semuanya." Doris tidak percaya dengan apa yang didengarnya, dan meminta Rio untuk mengujinya. Mereka pergi keluar dan pertarungan dimulai. Awalnya, Rio mencoba pertarungan jarak dekat dan Lisha mengimbanginya dengan terampil. Bergerak dengan hati-hati seolah takut menyakitinya. Dan dia mencoba menggunakan semua elemen. Dia tidak bercanda, dia benar-benar bisa menggunakan setiap elemen. Dengan kekuatan spiritual yang sangat besar, bahkan tiba-tiba menghilang dari pandangan. Sungguh menakjubkan. Doris turun tangan di saat-saat terakhir dan menghentikan pertarungan sebelum mereka menghancurkan hutan. Kemudian dia mulai menjelaskan lebih banyak tentang roh dan sifat mereka. Setelah itu, semua orang tinggal di sana untuk sementara waktu, belajar lebih banyak tentang kemampuan satu sama lain. Hari-hari berlalu dan bulan-bulan berganti hingga Rio mengakhiri masa tinggalnya di sana dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Penduduk desa memberinya beberapa hadiah, termasuk jepit rambut yang memungkinkannya mengubah warna rambutnya menjadi warna apapun yang dia inginkan, dan sebuah kompas ajaib yang akan langsung mengembalikannya ke hutan. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Latina dan semua orang, lalu melanjutkan perjalanannya. Rencananya adalah mampir ke kerajaan tempat dia belajar saat kecil untuk menyapa Silya, terutama karena dia tidak mengiriminya satu surat pun selama 2 tahun penuh. Saat itu, Silya berdiri di taman memegang surat terakhir Rio, dengan perasaan sangat sedih. Terluka oleh keheningan yang ditinggalkannya. Charles, pemuda yang suka ikut campur itu, melihatnya dan mulai mendekat dengan kata-katanya yang biasa. Jelas sekali bahwa Silya telah ditunangkan dengannya. Tetapi dia mendekatinya dengan cara yang menyebalkan yang hampir tidak bisa ditoleransinya. Sementara itu, Rio telah tiba di kota dengan menyamar bersama Lisha. Agar tidak ada yang mengenali mereka, mereka diam-diam menyelinap menuju kamar Silya di dalam istana dan berhasil mencapainya. Mereka membuka mejanya, tetapi meja itu benar-benar kosong. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Rio terkejut dan meminta Lisha menggunakan sihirnya pada salah satu pelayan terdekat untuk menginterogasinya. Dia bertanya, "Di mana Silya? Kenapa dia tidak ada di sini?" Pria itu memberitahunya bahwa Silya sekarang berada di kediaman Duk. Rio tertegun dan bertanya mengapa. Pria itu menjawab, "Itu normal, pernikahannya akan segera diadakan. Dia akan menikah dengan Charles Arbor." Rio membeku di tempat, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia segera bertanya, "Apakah pernikahan ini atas kemauannya sendiri?" Pria itu menjawab, "Tidak, ini murni pernikahan politik. 3 tahun yang lalu, perang pecah di kerajaan, dan raja beserta putrinya, Flora, melarikan diri. Setelah itu, keluarga Arbor merebut kekuasaan. Dan untuk memperkuat ikatan politik, Silya dipilih menjadi pengantin Charles." Rio tidak bisa menahan dirinya, dan memutuskan untuk menemui Silya sendiri dan mencari tahu kebenarannya. Dia meminta Lisha untuk melacaknya dan mengetahui kalau Silya berada di kediaman Duk, dijaga ketat dari segala arah. "Apa kau pikir Rio akan mundur? Tentu saja tidak, kawan." Dia menyelinap dalam kegelapan tanpa ada yang menyadarinya dan akhirnya sampai di hadapan Silya, yang sedang sangat bersedih, sambil berpikir untuk membakar surat-surat dari Rio. Dan pada saat itu, sang pahlawan pun muncul. Dia membuka pintu, dan warna rambutnya kembali seperti semula. Silya langsung mengenalinya, tidak bisa mempercayai matanya, dan langsung memeluknya, dengan perasaan yang sangat bahagia. Mereka berbicara sebentar. Lalu dia bergegas menyiapkan teh. Rio bertanya padanya, "Aku dengar kau akan menikah besok. Aku tidak ingin mengganggumu atau meremehkan pria yang akan kau nikahi. Tapi Charles tidak pantas untukmu, kan? Kau tahu itu, kan?" "Silya," dia menjawab, sambil menahan air matanya, "Ya, aku akan menikah dengannya besok. Aku tahu kenanganmu tentangnya tidak menyenangkan. Tapi aku sudah dewasa sekarang dan sudah mencapai usia menikah, dan aku harus menikah." Rio bertanya, "Apa kau yakin soal ini? Apa kau benar-benar ingin hidup dengan pria itu?" Dia ragu sejenak, lalu menangis. "Dan jika aku menolak? Apa kau akan membawaku? Apa kau akan menikahiku? Apa kau akan membawaku lari dari tempat ini?" "Tentu saja tidak. Lupakan saja yang kukatakan dan pergilah dari sini sebelum kau tertangkap."
Rio tidak mengerti kenapa dia bersikap seperti itu. Dia mencoba mencari tahu kebenarannya. Tapi dia menolak menjawab dan menyuruhnya pergi. Rio pun benar-benar pergi, tanpa bisa memahami apa yang sedang terjadi. Sementara Silya, dia merasa sangat bahagia karena bisa bertemu dengannya lagi dan berkata pada dirinya sendiri, ini yang terbaik. Aku hanyalah boneka yang mengikuti perintah. Rio tidak seharusnya menanggung bebanku. Pada saat itu, Rio berdiri di samping Aisyah. Kesedihan menyelimuti wajahnya. Dia jelas tidak senang dengan situasi ini dan dengan sikap Silya. Dan dia melakukan segala cara untuk mengungkap seluruh kebenarannya. Dan benar saja, keesokan paginya, Silya sedang bersiap-siap untuk upacara pernikahannya. Kesedihan terukir jelas di wajahnya. Sementara itu, Charles sedang bersama seorang penjahat terkenal, dan menjadi jelas bahwa keduanya telah membentuk aliansi rahasia, bertujuan untuk menggulingkan keluarga kerajaan dan merebut tahta. Penjahat itu merasakan kehadiran spiritual di dekatnya, tapi dia tidak bisa menentukan sumbernya. Sementara Silya, setelah persiapannya selesai, dia melangkah keluar dari kamarnya, hanya untuk diperkenalkan oleh Charles kepada keenam istrinya yang lain. Ya, kawan, bajingan itu sudah menikah dengan 6 wanita, dan sekarang dia ingin Silya menjadi yang ketujuh. Dia meninggalkan mereka untuk saling berkenalan, lalu pergi dengan angkuhnya. Di saat-saat yang menegangkan itu, para istri itu menoleh ke Silya dan berbicara dengan nada menghina. Kau mungkin sekarang adalah putri raja. Tapi begitu kau menikah dengan Charles, kau akan menjadi yang paling rendah di antara kami. Sebaiknya kau tahu posisimu sekarang, atau kami tidak akan bersikap baik lain kali. Silya tidak bisa menjawab. Hatinya tenggelam dalam kesedihan. Aisyah telah mengawasi dari jauh, dan setelah mendengar semuanya, dia bergegas memberitahu Rio apa yang terjadi. Tidak lama kemudian, Silya menaiki kereta pernikahan dan duduk di samping Charles saat prosesi pernikahan mulai bergerak. Rio berdiri dari kejauhan, menyaksikan semuanya. Dia melihat penderitaan di mata Silya, dan diliputi amarah serta patah hati. Bisakah kau bayangkan, kawan, Silya terjebak dalam penderitaan ini selamanya? Tapi tepat saat dia turun dari kereta dan mengulurkan tangan untuk menyambut tangan Charles, sang monster pun bangkit. Rio muncul, dia menerjang para prajurit seperti badai yang mengamuk. Tidak melihat siapapun di hadapannya. Bahkan mereka yang menunggang kuda tidak bisa menghentikannya. Dia menghabisi mereka satu persatu. Dia mendaratkan pukulan telak pada Charles, lalu mengambil sebuah belati dan menodongkannya ke leher Silya, sambil berteriak, jangan bergerak, siapapun yang mendekat, dia akan mati. Silya tertegun, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, atau kenapa Rio menempatkan dirinya dalam bahaya seperti itu. Tapi kemudian, Rio berbicara padanya melalui telepati, tenanglah, aku di sini bukan untuk menyakiti siapapun, dan aku tidak di sini untuk membawamu secara paksa, aku hanya ingin tahu keinginanmu yang sebenarnya. Jika kau ingin membatalkan pernikahan ini tanpa ada yang menyalahkan keluargamu, katakan saja dan aku akan mewujudkannya. Jika kau benar-benar ingin menikahi Charles, aku akan pergi tanpa menimbulkan masalah. Aku hanya perlu tahu, apa yang kau inginkan? Silya, dia merasa bingung, tidak bisa berpikir jernih. Tapi dia mengumpulkan seluruh keberaniannya dan menjawab, bahwa aku bersamamu. Aku tidak mau menikah dengan anjing itu. Rio tersenyum dan berkata, sesuai keinginanmu, Nona. Dia mengangkat Silya ke dalam pelukannya, menatap Charles dengan tatapan menghina, dan menyatakan, dengar, anjing. Aku mengambil pengantinmu tepat di depanmu di hari pernikahanmu, dan tidak ada yang bisa kau lakukan soal itu. Lalu dia melesat pergi sambil menggendong Silya. Silya diliputi kegembiraan, hampir tidak percaya dengan apa yang terjadi. Keluarganya berteriak, mengkhawatirkan keselamatannya. Tapi ketika ayahnya menatap matanya, dia tahu ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Pada saat yang sama, penjahat itu menyadari bahwa Rio menggunakan sihir roh. Dia mulai curiga bahwa Rio adalah pemuda yang sama yang pernah dia lihat sebelumnya. Dia mengamatinya dengan cermat, menyatukan petunjuk-petunjuk hingga dia yakin. Dia melancarkan serangan kuat untuk menguji kemampuan Rio. Rio menangkis serangan itu, lalu pergi sambil membawa Silya. Sementara para prajurit mengejarnya mencoba untuk menjebaknya. Dia menyelinap ke sebuah gang sempit dan menyerahkan Silya kepada Aisyah, sambil berkata, bawa dia dan lari. Aku akan segera menyusulmu. Aisyah tidak ragu-ragu. Dia membawa Silya dan melarikan diri sementara Rio kembali keluar untuk mengalihkan perhatian para prajurit. Mereka semua menyerangnya dengan gegabah, mengepungnya dari segala sisi. Tapi Rio tidak gentar. Dia melepaskan amarahnya, membuat para prajurit terpental satu persatu. Tepat saat dia hendak melarikan diri, Alfredo tiba. Ya, Alfredo, prajurit terkuat di seluruh kerajaan. Dia menyerang Rio dengan sekuat tenaga, dan Rio nyaris tidak berhasil mempertahankan diri. Dia menyerang lagi, dan Rio menangkisnya sekali lagi. Lalu Rio mendorongnya ke belakang. Para prajurit yang menonton benar-benar terkejut. Bagaimana bisa penyusup misterius ini begitu kuat? Alfredo menyadari sesuatu yang aneh. Rio bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Karena putus asa, dia mengumpulkan seluruh kekuatannya ke dalam pedangnya, dan berteriak, inilah akhirmu. Dia melepaskan serangan dahsyat, membakar medan pertempuran, dan menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Ketika para prajurit mencoba mencari Rio, dia sudah menghilang. Mereka mengira dia telah tewas. Tapi apa kau benar-benar berpikir dia mati, temanku? Tentu saja tidak. Dia melarikan diri di saat-saat terakhir dan akhirnya sampai di tempat Silya. Dia sedang berdiri di samping Aisyah. Dan saat melihatnya,
Dia berlari ke arahnya, tidak bisa mempercayai matanya. Dia tersandung, dan tanpa sengaja jatuh ke dalam pelukannya. Lalu dia dengan cepat menegakkan tubuh dan meminta maaf, berterima kasih padanya karena telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Rio hanya tersenyum dan berkata, bukan apa-apa, ini hal terkecil yang bisa kulakukan untukmu. Segalanya tampak tenang dan indah. Tapi tiba-tiba sebuah cahaya aneh bersinar di langit. Aisyah menjadi tegang dan berkata dengan cepat, Rio, ada bahaya di sisi lain. Mereka dalam masalah. Kau harus pergi. Di sisi lain itu, 3 gadis sedang turun dari langit. Salah satunya adalah cinta pertama Haruto. Mereka ditangkap oleh para bandit yang berencana untuk mengeksekusi mereka. Bisakah kau bayangkan jika salah satu dari mereka mati hari ini? Tidak mungkin, temanku. Rio tiba tepat pada waktunya. Dia mendengar gadis-gadis itu berbicara dalam bahasa Jepang. Dan langsung menyadari mereka berasal dari dunianya. Dia memusnahkan para bandit dan berlari untuk membuka pintu tempat gadis-gadis itu terperangkap. Dia bertanya apakah ada orang lain di dalam, dan mereka menunjuk ke gerbong lain. Dia bergegas ke sana dan membukanya. Dan kemudian, boom, dia membeku karena terkejut. Ya, Rio mengenalinya. Kekasihnya, dia tidak bisa mempercayai matanya. Apa yang membawanya ke sini? Mengejutkan sekali, dan disitulah, teman-teman, episode kali ini berakhir. Jika kalian menikmati videonya, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan, dan dengan itu, sampai jumpa.